Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom. Di dalam hidup ini saudara ya, sebelum kita semua pulang ke rumah Bapa ya, sesungguhnya kita itu banyak menjalani proses untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi perihal menjadi anak-anak Allah itu bukan cuma predikat, bukan cuma identitas, tapi itu benar-benar proses panjang sampai benar-benar semuanya menjadi sempurna seperti Yesus sebagai yang sulung dari banyak saudara. Proses ini tidak mudah, tapi harus kita lalui semua. Ketika kita diproses, jangan berkata Tuhan sedang marah sama saya, Tuhan sedang memalingkan muka dari saya. Bukan, Dia tidak seperti itu. Saya mau beritahu, Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat mencintai kita, sehingga Dia harus memproses kita semua. Itu karena cintanya, karena kasihnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun mungkin kadang kita berpikir, Tuhan Engkau di mana? Tuhan, ketika hal ini terjadi, kenapa Engkau diam saja? Dia ada bersama kita dan cintanya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Tapi memang bahwa kita harus berubah untuk menjadi anak-anak Allah, disiapkan untuk menjadi putra-putri dari kerajaan surga di bumi baru, langit baru. Anda semua adalah pewaris kerajaan, ditetapkan untuk menerima semua yang terbaik, bagian yang mulia yang tidak dapat binasa. Oleh sebab itu diproses. Jadi kalau ada masalah terjadi, jangan berkata, aduh bagaimana ini, saya dipukul lagi. Tidak selalu seperti itu. Proses akan dialami semua orang, masalah akan dialami semua orang, karena itu bagian dari proses. Gak ada orang yang lepas dari proses sebagai anak-anak Allah. Kita akan belajar satu hal saudara ya, dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Kejadian 37 ayat 23 sampai 24 bunyinya demikian. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf ini adalah anak seorang yang sangat kaya raya. Nah, kita mencatat punya pelayan 400 orang bapak ya. Yusuf dari 12 bersaudara, dia yang paling dicintai, paling dimanja, paling dikasihi, dapat semua yang paling baik. Yusuf, bajunya dia itu baju maha indah. Jadi kalau saudara-saudaranya yang lain, bapaknya bilang, buat biasa saja sama yang lain. Tapi buat Yusuf, harus kau buat yang paling bagus, paling indah, maha indah untuk Yusuf. Jadi Yusuf ini dari kecil sudah berada di dalam tempat yang penuh kemewahan.
pada suatu hari saudara-saudaranya iri dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian melepaskan baju maha indah yang dia pakai. Jubah maha indah itu identitas Yusuf yang pertama. Hari itu Yusuf dipaksa menanggalkan jubah identitas dia, kenyamanan, kemuliaan, semua yang prestis, semua yang luar biasa, berkat melimpah, maha indah, luar biasa, terpaksa harus ditanggalkan oleh seorang Yusuf. Dan hari itu perjalanan Yusuf dimulai di mana? Di sumur tua. Dibuang oleh saudaranya masuk sumur tua. Ayat berikutnya berbunyi, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur, dan Yusuf tidak pernah mengerti. Ketika dia jatuh ke dalam sumur, jubah sudah nggak ada, ditelanjangi apa yang dia punya, terambil semua kenikmatan, semua berkat melimpah, semua fasilitas, semua prestis tiba-tiba diambil dari Yusuf. Yang ada hari itu, dia dengan jubah mungkin yang sederhana jatuh ke dalam sumur. Hal yang tidak pernah dikira oleh Yusuf, hal yang tidak pernah diduga oleh Yusuf bahwa satu saat dia akan jatuh ke dalam sumur. Tapi ini adalah jalan yang dipersiapkan Tuhan untuk Yusuf menjadi besar. Jalan yang dipersiapkan Tuhan untuk Yusuf menjadi seorang pemimpin. Jalan yang dipersiapkan Tuhan untuk Yusuf mengalami transformasi dari Yusuf yang lama menjadi Yusuf yang baru. Jalan yang dipersiapkan Tuhan untuk Yusuf menjadi orang paling besar di satu negara. Jalannya tidak enak melalui sumur. Mungkin kalau kita berkata ayat-ayat sesudahnya, Yusuf itu diceritakan, Yusuf itu manis rupanya, ya, manis sikapnya, manis karakternya, elok perawakannya. Yusuf itu maksudnya ganteng, cakep, karakternya baik. Terbukti ya, waktu istri Potifar itu mau mengajaknya berzina, dia bilang, aku tidak ingin menyakiti hati Tuhan, aku tidak ingin melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Terbukti bahwa dia ini orang ngerti, tidak mau berbuat dosa ini Yusuf. Mungkin menghormati orang tua sudah, tidak membunuh, tidak mencuri, menguduskan hari Sabat. Sudah 10 hukum Taurat sudah dikerjain sama Yusuf. Kenapa kok masih masuk dalam sumur? Kan itu pertanyaannya. Saya mau bilang ini perjalanan transformasi Yusuf dari manusia lama kepada manusia baru. Tidak cukup selesai berbuat dosa, mesti naik menuju kesempurnaan. Dan jalan menuju kesempurnaan itu bukan jalan yang mudah, itu bukan jalan tol. Itu berarti Anda akan dimasukkan di dalam sumur. Di sumur ada apa? Kegelapan, tidak enak, tidak ada yang nyaman. Yusuf ada di sana. Tuhan tahu Yusuf ini udah beres, udah gak berbuat dosa, udah manis sikapnya. Tapi Tuhan mau Yusuf naik lebih tinggi di tingkat rohani. Dia mau Yusuf mengalami perjalanan kemuliaan. Tuhan membawa Yusuf kepada satu areal di mana itu areal yang dia tidak pernah lalui sebelumnya. Sebelumnya Yusuf cuma tahu memerintah, cuma tahu hidup enak, cuma tahu berpuasa, cuma tahu pakai baju luar biasa indah, prestis man.
Yusuf tidak mengerti penderitaan. Dia tidak tahu apa itu penderitaan sebelumnya. Ingat bahwa kita dipanggil bukan untuk percaya saja, tapi juga untuk menderita karena Kristus. Ya. Nah, Yusuf ketika masuk di dalam sumur, kemudian dijual jadi budak. Hari itu identitas Yusuf yang berpakaian maha indah diganti identitasnya berpakaian apa? Jubah budak. Ya, kita akan baca di dalam Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi Yusuf diturunkan dari ketinggian masuk sumur. Anda pasti bilang, oh Tuhan marah, Tuhan gak senang sama Yusuf. No, bukan. Karena ayat berikutnya di mana Yusuf dilempar, di situ Tuhan berkata, maka Tuhan menyertai Yusuf dan membuat segala yang dilakukannya berhasil. Artinya bahwa yang terjadi kepada Yusuf, diturunkan dari ketinggian masuk sumur, itu seizin Tuhan. Kenapa kok mesti begitu? Kenapa kok mesti lewat sumur? Kenapa kok mesti lewat penjara? Kenapa kok mesti lewat jadi budak? Pelajaran yang hendak diajarkan Tuhan kepada Yusuf namanya adalah kerendahan hati. Sudah selesai dia dengan dosa, dia gak berbuat dosa, tapi dia belum rendah hati. Jadi Tuhan proses Yusuf lewat sumur, penjara, budak, untuk memiliki hati seorang hamba. Yesus berkata begini loh, barang siapa ingin menjadi besar, dia harus jadi yang paling kecil dan pelayan dari semuanya. Barang siapa ingin jadi pemimpin, dia harus jadi pelayan dan hamba dari semuanya. Jadi kalau mau jadi gede, paling besar, pemimpin, luar biasa, hebat, orang hebat di hadapan Tuhan, mesti jadi yang paling kecil, mesti jadi hamba, mesti berkarakter seorang hamba. Ini yang Yusuf gak punya sebelumnya. Ini pelajaran yang belum Yusuf dapat di rumah bapaknya. Yusuf tahu sebagai bos di rumah bapaknya, bos, berpakaian maha indah, segala fasilitas ada, prestis man. Dia gak ngerti apa itu hati hamba. Dia gak ngerti apa itu kerendahan hati. Dia belum tahu bahwa untuk jadi pemimpin seperti yang dia impikan, itu jalannya lewat sumur, penjara, dan budak. Yusuf senang diberi mimpi, wah nanti 11 bintang dan bulan dan matahari akan sujud menyembah. Saudara-saudaranya, ibunya dan bapaknya sujud menyembah Yesus, menyembah Yusuf maksudnya. Dia bangga dengan mimpinya, cerita sama saudaranya, aku nanti jadi orang besar, aku nanti jadi pemimpin, aku nanti diberkati luar biasa, kalian semua nanti sujud padaku. Dia bangga dong dengan mimpi seperti itu, destiny seperti itu. Tapi yang Yusuf tidak pernah tahu jalan untuk sampai ke puncak, jalan untuk sampai kepada mimpinya itu jadi kenyataan. Itu jalannya lewat lembah yang curam, gunung yang terjal, hutan belukar, penjara, budak, dan sumur. Yusuf ini tidak pernah mengerti apa arti penderitaan. Yusuf tidak pernah punya pengalaman bagaimana direndahkan. Yusuf tidak pernah punya
susah. Dia tempatnya di istana kok. Oleh sebab itu, ini belum lengkap kalau Yusuf cuma berhenti berbuat dosa, belum lengkap. Yesus mau dia sempurna, masuk ke sumur, identitasnya diganti. Yang tadinya jubah maha indah diganti identitas budak. Anda berpikir Tuhan jahat, Anda berpikir oh Tuhan salah kok melakukan ini kepada Yusuf. Mungkin berpikir Tuhan marah kepada Yusuf. Enggak, Tuhan sangat cinta kepada Yusuf. Makanya Yusuf diproses, dilengkapi, dibentuk untuk jadi sangat indah. Ya. Sangat indah, naik ke atas perjalanan Yusuf ini. Masuk dalam sumur, jangan pikir hidupnya berakhir. Dia selesai, dia jatuh. No, dia nggak jatuh. Dia nggak jatuh. Ini perjalanan kemuliaan. Lewatnya aja yang susah, tapi endingnya itu sebagai pemimpin besar. Banyak orang kan berpikir, saya mau di dunia ini semuanya enak saja, semuanya nyaman, semuanya mulus. Saya mau kasih tahu, tidak ada yang begitu ya. Maaf, mengikuti Yesus Anda gak ketemu jalan itu. Kadang-kadang kita mesti lewat lembah yang curam, gunung yang terjal, lewat sumur. Bukan Tuhan gak cinta, cintanya tidak pernah berubah terhadap kita, tapi kita mesti diproses dulu untuk jadi indah ya. Nah, hari itu Yusuf berpakaian budak, dijual sebagai budak, bekerja di rumah Potifar. Dia mulai merasakan apa arti jadi budak. Dia mulai merasakan apa arti jadi hamba. Dia mulai mengerti apa arti penderitaan. Kalau dia gak masuk sumur, gak jadi budak, dia gak tahu semua itu. Gak tahu. Dia ngerti artinya kerja keras tanpa dibayar. Dia ngerti diperintah orang kerasnya bagaimana. Kalau mungkin salah dipukul dan tidak bisa melawan karena budak. Dia ngerti mungkin cuma makan nasi atau garam. Budak gak bisa macam-macam. Dia harus mengerti mencuci kaki tuannya. Mungkin dari kebun kotor berlumpur, Yusuf ambil baskom dan cuci kaki tuannya. Belum lagi mungkin harus bersihkan rumah dan melakukan semua. Belum lagi jabatan budak itu sesuatu yang sangat hina. Artinya Yusuf mulai mengerti, oh seperti inilah jadi budak. Seperti inilah penderitaan orang yang susah. Seperti inilah yang dirasakan orang yang lapar. Seperti inilah yang dirasakan orang yang penuh tekanan. Seperti inilah ketika dilecehkan. Seperti inilah ketika dipandang hina. Seperti inilah ketika harus tunduk pada otoritas tanpa bisa melawan. Itu budak. Kalau tadinya tidak ada yang berani sama Yusuf, hari ini Yusuf tidak berani sama siapapun. Dia tidak pernah tahu arti kesusahan, tidak pernah tahu. Dia hidupnya sangat enak. Kalau Tuhan tidak bawa Yusuf ke penjara dan jadi budak, dia nggak akan punya rasa empati bagaimana orang itu susah, bagaimana orang lain menderita karena tekanan, bagaimana dihina, bagaimana direndahkan. Dia mungkin nggak akan tahu itu, nggak akan tahu. Akibatnya Yusuf akan tetap dengan sifatnya yang sebagai bos. Karena apa? Belum dilucuti. Tapi begitu sumur, penjara, dan budak itu melucuti sifat bos Yusuf.
Yusuf yang tadinya anak manja harus bekerja keras, tidak dibayar. Yang tadinya makan di meja makan mewah harus makan bersama budak-budak yang hina. Bukankah Tuhan itu memberi contoh kepada kita itu begitu? Firman Allah mencatat begini loh, dan Yesus itu mengosongkan dirinya, keilahiannya dia taruh, dan dia turun ke bumi 100% jadi manusia. Ada yang bilang Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Anda salah. Waktu dia di bumi dia 100% manusia. Karena Alkitab menulis dia jadi sama, dia disamakan dengan saudara-saudaranya, dan sebagai yang sulung dari banyak saudara, akhirnya dia disamakan dengan manusia, 100% manusia. Hanya dia tidak berbuat dosa. Dia letakkan, dia kosongkan dirinya. Alkitab menulis kosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Itu bahasa aslinya dulu, budak, mengambil rupa seorang budak. Kenapa sih kok begitu? Dia mau memberi contoh nih, nah. Pelajaran berikutnya yang harus engkau lakukan adalah masuk dalam sumur, masuk dalam penjara, masuk jadi budak untuk engkau memiliki hati seorang hamba. Engkau bisa ngerti orang yang susah, engkau bisa ngerti orang yang tertekan, engkau bisa ngerti orang yang kelaparan. Tadinya itu nggak tahu itu rasanya seperti apa. Ketika jadi bos nggak pernah tahu rasanya itu. Yusuf begitu diproses Tuhan, dia tahu rasanya apa itu sakit, apa itu dihina, apa itu kelaparan, apa itu penderitaan, dia tahu. Dan dia belajar dari semuanya itu. Kadang-kadang proses Tuhan itu mungkin berupa sumurnya berupa sakit penyakit. Ada orang yang sumurnya masuk ICU. Saya melihat orang yang sumurnya masuk ICU 2 bulan sampai 3 bulan. Kesakitan yang sangat hebat, mengerikan. Iya, karena selama hidupnya dia tidak bertobat. Di akhir hidupnya Tuhan masukkan ruang ICU. Di ruang ICU dia bertobat, merendahkan diri, kemudian mati. Ada, jadi kalau mudah bertobat dulu supaya kalau Tuhan nggak masuk ruang ICU. Ada orang yang sumurnya itu ekonomi yang serba pas-pasan, bahkan mungkin hampir tidak cukup. Ada orang yang sumurnya itu mungkin punya suami yang KDRT, punya suami yang suka selingkuh, punya suami yang aduh brengsek. Sumur itu. Ada orang yang sumurnya itu mungkin anaknya yang narkoba, anaknya yang gak karu-karuan. Itu sumur. Kenapa itu terjadi? Tuhan bilang begini, Allah bekerja di dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya jangan berkata, oh Tuhan kenapa ini terjadi kepadaku. Ingat baik-baik, ini sumur di mana kita harus belajar serah. Apa yang Tuhan mau kita belajar dari situ? Kerendahan hati. Di mana Tuhan mengupas hidup kita, mau menanggalkan jubah yang lama. Manusia lama ini ditanggalkan. Engkau pakai jubah yang baru. Apa jubah seorang hamba? Di dalam Yesus itu jubah yang kita harus pakai itu jubah seorang hamba, bukan jubah seorang bos, walaupun kita mungkin bos. Jadi jangan berkata aku mau pakai jubah bos. No, Yesus gak ngajar gitu. Engkau harus pakai jubah seorang hamba dan pelayan dari semuanya.
ikut merasakan penderitaan orang. Yesus mau sampai pada posisi seperti itu. Itulah penyembahan yang sesungguhnya, saudara. Mengikuti Yesus itu harus menjadi sama seperti Dia. Kita tidak bisa bilang, Tuhan, aku mau ikut Engkau, tapi kita mau mempertahankan karakter bos kita. Tuhan bilang, nah, Engkau gak bisa mengikuti aku dengan karaktermu yang masih seperti itu. Engkau harus ganti jubah bosmu jadi jubah hamba. Jadi kalau hari ini mungkin sumur-sumur yang saudara lalui itu macam-macam, ketahuilah itu sumur untuk merendahkan hati supaya kau menanggalkan karakter bos dan pakai karakter hamba. Sumur apapun itu bentuknya. Kalau Yusuf gak masuk sumur ini, dia mungkin gak punya kerendahan hati, gak ngerti penderitaan orang. Sehingga kalau saudara-saudaranya datang, ketika dia sudah kaya, sudah jadi Perdana Menteri, saudaranya datang, Yusuf bisa-bisa bilang, enak aja minta makan, enak aja minta beras. Dulu kan itu masukkan aku ke dalam sumur, sekarang kok tak bales. Kalau Yusuf tidak dimasukkan sumur dan penjara, mungkin karakter Yusuf akan seperti itu. Tapi karena Yusuf sudah pernah masuk sumur, penjara, dan jadi budak, itu mengubah Yusuf yang bos jadi Yusuf yang sangat rendah hati. Ketika saudaranya kelaparan datang sama dia, dia bilang, apa yang bisa aku bantu? Apa yang engkau perlu? Nggak usah bayar, ini ku berikan. Yusuf berubah. Lewat apa? Lewat sumur penjara budak. Yusuf berubah. Dia tiba-tiba punya rasa, oh, kelaparan itu gak enak, kelaparan itu sakit. Jadi aku harus bantu orang yang susah, aku harus bantu orang yang lapar, aku harus memberi orang yang susah beras atau apa saja. Dia tidak bilang, ayo gak usah, kamu dulu masukkan aku ke sumur, enak saja. Sekarang mau minta-minta, rasakan. Nah, Tuhan gak pernah ngajar kayak gitu. Tapi kadang kita manusia suka mau begitu. Inilah pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada Yusuf, kerendahan hati. Untuk jadi pemimpin dia mesti ngerti orang yang susah, orang yang menderita, orang yang kelaparan, orang yang tertekan, orang yang dianiaya. Dia mesti ngerti itu sebelum jadi pemimpin. Berikutnya, dia masuk penjara. Dia ketemu orang-orang yang dianiaya, ditekan, melakukan banyak kejahatan, masuk penjara bersama penjahat-penjahat. Apa yang mau diajarkan Tuhan? Tuhan mau ngajari Yusuf, Yusuf, engkau harus jadi penolong buat orang yang tertekan. Engkau harus jadi jalan keluar untuk para penjahat. Engkau harus bisa mengerti mereka. Engkau harus bisa menolong mereka keluar dari semua itu. Pelajaran berikutnya, sudahkah kita belajar untuk memberi hidup kita bagi orang yang mungkin hidup di dalam kegelapan hari-hari ini, yang jauh dari Tuhan, yang preman, yang narkoba, yang dibuang ibunya, yang ditelantarkan orang, yang tidak makan, masyarakat kelas bawah. Sudahkah kita masuk ke sana dan jadi penolong? Yusuf di penjara ini jadi penolong, sehingga dia mendapat kepercayaan dari kepala penjara untuk ngurus seluruh isi penjara. Dia jadi penolong. Kalau tadi jadi Tuhan mengajari Yusuf nih, rasanya susah gimana, rasanya menderita
bagaimana supaya dia punya empati, supaya dia punya hati seorang hamba dijadikan budak. Kalau dia bos terus, dia nggak bisa punya hati seorang hamba, nggak pernah ngerti penderitaan orang, nggak pernah bisa rendah hati. Kalau sudah jadi budak, sudah mengerti sulitnya hidup, sudah mengerti dihina, sudah mengerti semua yang sakit, dia akan merasa, oh, aku bukan apa-apa, aku cuma apa, aku cuma budak. Kemudian itu akan menjadi sebuah karakter kerendahan hati. Kerendahan hati tidak didapat langsung jatuh dari langit gitu, enggak, itu proses. Seberapa kita cepat oke dengan proses itu, seberapa kita cepat berubah, secepat itu Anda akan keluar dari sumur penderitaan. Pelajaran berikutnya, sudahkah jadi penolong? Sudahkah jadi penyelamat untuk orang-orang yang berada di dalam kegelapan, yang di penjara di sekitar Yusuf itu penjahat? Sudahkah menjadi penolong dan memberi jalan keluar untuk orang-orang yang jauh dari Tuhan? Tuhan mau kita sampai pada posisi seperti itu. Bukan diam dan kita hidup dengan diri kita sendiri. Ya sudah, aku selesai berbuat dosa, cukup. Belum cukup. Karena tuntutannya perjanjian baru itu sempurna. Sempurna. Dan proses-proses yang kita alami semuanya itu proses untuk menyempurnakan kita. Jangan bilang Tuhan jahat, enggak ada jahat-jahatnya Tuhan itu. Semua proses, saya ngerti kok di dalam hidup saya. Kalau saya dapat masalah, saya masuk ke suatu tempat, saya masuk ke suatu sumur, saya ngerti kok apa yang diproses di situ, apa yang harus saya hasilkan. Masuk lagi di mana, saya ngerti apa yang mesti saya rubah, apa yang mesti saya hasilkan. Kalau enggak, nanti enggak keluar dari sana, karena pelajarannya belum selesai. Ya. Berikutnya, ayatnya yang ke Kejadian 39 ayat 28, 29. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Di mana Yusuf dilempar, di mana Yusuf mengalami kesusahan, di mana Yusuf diproses, di situ Tuhan ada menyertai Yusuf. Catat baik-baik, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami proses, ketika hidup kita sedang susah, Tuhan itu ada bersama kita. Jangan bilang, wah Tuhan malas sama aku, Tuhan menghajar aku, Tuhan meninggalkan aku. No, dia tidak seperti itu. Dia ada bersama kita, itu yang mesti Anda tahu. Bahkan ketika engkau mungkin sedang jauh dari Tuhan, dan Tuhan sedang tunggu engkau kembali. Di tengah engkau menghadapi kesusahan, kerjaan yang keras, mungkin sebuah kerjaan yang kecil, dipenjarakan kerjaan kecil, jadi budak kerjaan kecil. Tapi itu Tuhan ada menyertai ketika mau lakukan itu dengan sangat baik. Yusuf waktu di rumah Potifar jadi budak, dia kerja sangat baik. Ketika di penjara, dia kerja sangat baik. Anda mungkin bilang, apa sih kerjaan kecil aja, saksaelah, ya, nggak perlu bagus-bagus, nggak perlu dengan hati. Catat baik-baik, segala sesuatu yang tidak dikerjakan dengan hati, jangan pernah berpikir lihat yang besar. Lakukan aja. Emang apaan kecil aja? Saya bilang nggak pernah jadi besar, percayalah. Tapi kalau itu kecil, kau kerjakan sepenuh hati,
pegawai saya atau para pekerja ya, saya cuma lihat aja bahwa ini cepat jadi besar, yang ini akan lama di dalam sumur. Saya bisa lihat itu. Anak saya bertanya begini, saya tuh punya tanaman hidroponik ya, saya belum terlalu pengalaman hidroponik. Mak, kenapa hidroponiknya mama ini gendut-gendut mak, bagus-bagus besar-besar mak? Saya cuma bilang sama dia begini, karena mama mengerjakannya dengan hati. Pagi saya bangun saya sudah lihatin itu, apa yang kurangnya. Sore saya lihatin lagi, pokoknya terus ya kecil-kecil. Saya kerjakan dengan hati. Apa-apa yang dikerjakan dengan hati, sepenuh jiwa, total, itu akan jadi sesuatu yang besar terhadap apapun lah, rumah tangga, pekerjaan harian, atau apapun yang Anda pegang hari ini, mungkin kantor, mungkin apa. Anda mungkin berpikir, bos saya jahat, saya kerja aja salah-salah, bayaran saya sedikit, saya kerja salah-salah. Yusuf itu nggak dibayar, kerjanya excellent. Excellent. Di hadapan Tuhan, entah apapun yang kau kerjakan, tuntutannya selalu excellent. Baru berkat itu turun yang besar-besar. Kerjakan dengan hati bersuka cita. Wah, itu anggap itu kerjamu adalah hidupmu. Mungkin walaupun itu cuma mungkin ya cuci piring, mungkin ngepel. Para pekerja mungkin akan berpikir begini, apa ini kita kerja di Pak Yudi ini kok suruh ngepel aja, cuci piring, masak. Yusuf ngepel, cuci piring, masak. Dia tidak langsung, walaupun anak orang kaya tidak bilang, wah saya langsung jadi perdana menteri dong, gak ada. Dari bawah, dari kecil, siapa yang setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Kalau yang kecil diremehkan, yang kecil gak dikerjakan dengan hati, kalau terhadap yang kecil kita sembarangan, jangan mimpi duduk di tempat yang besar. Gak ada itu. Di dunia juga begitu, Anda berprestasi, Anda langsung ke atas. Tapi Anda tidak berprestasi, ya tetap di situ. Itu hukum dunia alamiah. Di hadapan Tuhan juga sama seperti itu. Kerjakan apa yang engkau jumpai, walaupun itu kecil, dengan sepenuh hidupmu, dengan sepenuh hatimu, seolah-olah itu untuk Tuhan. Bayarannya jangan ditanya, itu nanti Tuhan yang bayar. Amin, saudara. Jangan pagi-pagi mesti mengeluh ke kantor lagi, bayaran kecil, gimana ini? Untung masih punya kantor, untung masih ada yang bayar, untung masih punya duit, benar, tidak di PHK, tidak kelaparan, benar? Yes. Kerjakan selalu dengan yang baik. Anda mungkin berkata, wah saya minta diberkati Tuhan, bawa saya ke tempat yang besar-besar, dan selesai dulu dengan yang itu. Engkau gak pernah selesai dengan yang kau pegang. Bagaimana aku bawa engkau ke tempat yang besar, ke istana raja, yang kecil yang kau pegang itu gak selesai-selesai. Amin. Kerja, jangan nunggu diperintah. Yusuf ini tidak diperintah. Alkitab menyatakan, dia tidak nunggu Potifar, kerja ini Yusuf, kerja ini. Alkitab mencatat, itu Yusuf tanpa disuruh, tapi ngerjakan semuanya sehingga Potifar gak perlu kerja apa-apa. Pada tingkat engkau tidak perlu diperintah, tapi mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, excellent. Itulah ujiannya. Buat bosmu kagum, terutama bos raja segala raja. Ini anak gajinya sangat kecil,
pekerjaan sangat banyak, bersukacita, nyanyi, dikerjakan dengan hati seolah-olah itu adalah hidupnya. Upahmu datang dari Tuhan. Harga Yusuf jadi budak tidak dibayar. Berapa tahun? Yusuf di penjara kerja tidak dibayar. Berapa tahun? Di total Tuhan, dan itu kemudian dibayar Tuhan dengan dia jadi Perdana Menteri. Ada yang pikir nggak ada hitungannya? Ada hitungannya. Israel waktu diperas 400 tahun jadi budak di Mesir. Jangan dipikir nggak dihitung, itu dihitung. Makanya ketika mereka keluar dari Mesir, seluruh Mesir menjadi miskin dalam satu malam karena harus menyerahkan seluruh emas perak harta kepada orang Israel. Tuhan membuat mereka murah hati sehingga semua duitnya, emasnya, makanannya, hewan-hewannya dikasihkan orang Israel semua, dibuat miskin dalam satu malam. Itu apa? Itu bayaran Israel 400 tahun tidak dibayar jadi budak. Satu negara dihabisi dalam satu malam. Jadi kalau kau ketemu pekerjaan yang kecil, itu kerjakan dengan sangat baik. Contoh Yusuf. Jangan berpikir ibadah itu nanti nyanyi-nyanyi. Bukan hanya itu saudara. Pekerjaanmu itu juga ibadah kalau kerjakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh hidup. Seperti itulah. Mengurusi rumah tangga ya sama. Terhadap suami istri ya sama. Semuanya sama, ukurannya selalu excellent. Maka engkau akan ke atas. Ya. Jadi di hadapan Tuhan jangan bawa karakter bos, karakter hamba, maka engkau akan jadi pemimpin dan menjadi yang besar dari semuanya. Mencuci kaki sesamanya, menjadi pelayan bagi sesamanya, menjadi solusi bagi orang susah, memberi makan orang kelaparan, menolong orang dalam kegelapan, menjadi terang bagi orang lain. Maka Tuhan akan melimpahkan engkau dan menaikkan engkau ke atas. Itu pasti. Amin saudara. Jadi kalau hari ini masuk proses, masuk sumur, jangan berpikir, aduh Tuhan marah, Tuhan mengajar aku. No, bukan mengajar, bukan marah, dia memproses. Engkau jadi sempurna. Amin. Amin saudara. Karena apa? Dia tidak pernah meninggalkan. Dia menyertai engkau dalam keadaan apapun, menyertai. Ingat selalu itu. Dan lewati sumur-sumurmu, lewati penjara-penjara, lewati apa-apa yang di dalam hidup. Dan percayalah, pada endingnya engkau akan dapat kemuliaan. Bukan di bumi ini saja, di kerajaan surga. Engkau akan bercahaya seperti bintang-bintang. Alkitab berkata, orang yang membawa orang lain kepada jalan kebenaran, dia nanti akan bercahaya seperti bintang-bintang dan seperti matahari di kekekalan. Sampai bilang, terus saya di bumi dapat apa? Engkau dapat 100 kali lipat. Yesus yang ngomong. Gak ada kok orang yang apa yang sudah diproses dan selesai kemudian Tuhan biarkan dia kelaparan, Tuhan biarkan dia sekarang. Gak ada. Tuhan pasti angkat dia. Kenapa? Prosesnya selesai kok. Dia udah jadi ciptaan baru, dia sudah tinggalkan yang lama. Pasti Tuhan angkat. Pasti Tuhan percayakan yang besar. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian semua balik.